ini, jangan sampai ngelakuin ini. Berarti kan emang sesuatu yang kurang pantas gitu. Orang mereka mandang itu dalam dunia kegelapan, kok kita mandang dalam dunia Islam gitu. Nggak bagus ya. Tahu ya, kita juga kan karena pribadi di Tarim gitu, nggak pernah kayak ngerasa ada adat-adat kayak gitu. Ya ada ketakutan mereka, ada yang paling mentok banget yang sering banget diomongin tuh di ketakutan tuh masalah hari Rabu akhir di bulan Safar. Udah gitu doang tuh. Nah sampai akhirnya dibikinin apa namanya agenda, disuruh keluar rumah, ya disuruh seneng-seneng, disuruh jalan-jalan. Kenapa ya? Buat ngilangin ya negatif thinkingnya tadi itu, yang ngilangin aura negatifnya itu gitu. Tapi sebagian yang lain kayaknya nggak ada itu, kita yang pernah dengar. Ya itu jangan ke pasar malam-malam ntar jadi begini, kita nggak boleh begini ntar jadi begini gitu. Nggak kedengeran lah, jarang. Ya emang kayaknya juga begini di Indonesia banyak nih mitos-mitos nih. Ya Indonesia mitosnya masya Allah udah beraneka ragam. Apa aja ada mitos di sini. Ya dan tadi kita mohon maaf gitu, menyerangnya kepada perempuan yang imannya kurang, akidahnya kurang, akhirnya jadi begini jadinya. Wahunnal ahaq min ghairihinna bil ma'ruf 'anil batil. Justru harusnya, mohon maaf kata beliau, orang muslim, perempuan muslim harusnya bisa lebih jauh dari hal beginian daripada orang-orang kafir. Tapi nyatanya malah orang kafir nggak punya mitos. Banyak kan dikit yang perempuan muslimah malah yang punya mitos dan bahkan diyakinin banget gitu. Ya maksudnya kalau ada orang kafir aja yang kayak seakan-akan, mohon maaf ya, kita meyakini Tuhan kita yang udah paling benar udah gitu. Mereka yang Tuhannya salah aja kok berani lawan mitos. Kita yang punya Tuhan Allah kenapa nggak berani lawan mitos gitu. Nggak berani sama sekali bertentangan dengan mitos. Beda kalau dalam masalah adat, ya dalam berdakwah, ya nggak bisa langsung ditegesin begitu aja, dilawan begitu aja, yang ujung-ujungnya malah dakwahnya nggak diterima. Tapi kalau kita bilang hal sehari-hari gitu, ya apa namanya, lu sih lagian hari-harinya dikuburin di sini, lu sih lagian hari-harinya dulu nggak begini, lu sih lagian waktu lahir nggak langsung begini. Nah kayaknya sesuatu kejadian itu gara-gara mitos itu tuh gitu. Itu yang Islam nggak mau itu. Dan ini juga terjadi karena memang ya tujuan dari setan yang pengennya manusia tersesat, melihat segala sesuatu yang terjadi ada segala sesuatu yang terjadi ya di luar kendali manusia, di luar kendalinya Allah. Jadi kita dibikin ngeyakinin ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Ini yang paling masalah pada diri seseorang. Ya makanya yang kita bilang tuh pelajaran Nabi ke Sayyidina Abdullah bin Abbas dari beliau kecil, dibilang apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Abdullah umur 9 tahun. Ingat ya, kalau minta ke siapa? Ke Allah. Kalau minta tolong ke siapa? Ke Allah. Ingetin Abdullah, ingetin. Apapun yang orang lakuin ke ente, kalau Allah udah mau ngasih pasti sampai. Dan siapapun yang mau bantu ente, kalau Allah nggak ngasih nggak bakal sampai. Udah itu takdir. Ya itu ketentuan Allah. Dari kecil tuh dibikin pemahaman kayak gitu. Minta ke Allah. Minta tolong ke Allah. Pertama kali gitu, minta tolong ke Allah, minta ke Allah dan yakinin. Wa'lam ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyakhti'ak. Kalau Allah takdirin ente kena. Kalau Allah nggak takdirin nggak bakal kena apapun sebabnya. Sebab kematian paling gampang ya kita ngelihat rumah roboh, ya kan, rumah kebakaran. Berapa kali kita dengar berita rumah jatuh, rumah roboh, kebakaran, tsunami, ada nggak yang hidup? Padahal orang di kolam 3 meter aja mati loh. Biasanya kan kita mikir begitu kan, nggak bisa berenang, kolam 3 meter mati. Tsunami yang arusnya deras, semua ada barang-barang di situ, pohon, mobil, apa segalanya. Kita dengar berita tsunami yang pernah lalu. Masih ada orang yang hidup terombang-ambing di tengah lautan sampai 7 hari. Ini sekarang cuma nggak makan 7 hari. 7 hari kita di luar air loh, yang bisa ngangetin badan. Nggak kuat, nggak makan 7 hari. Ini 7 hari, air badannya dalam air, hidup. Kok bisa? Itu dia. Gitu. Sebab zahir silahkan diusahakan. Tapi jadi seorang muslim jadilah yang hatinya selalu terikat dengan hakikatnya gimana gitu. Wajah dalam abidin. Sebabnya gara-gara apa? Yang paling kuat gara-gara mereka nggak kenal agama, tauhidnya yang kurang. Kalau ini baru nih permasalahan tauhid nih. Kalau lagi begini kayaknya kita setuju sama orang-orang Wahabi dah.
Kadang-kadang kalau lagi begini emang ini apa namanya boleh kita ambil kebaikan dari mereka gitu. Kalau begini kayak demen kita orang Wahabi gitu, nggak ada mitos mereka sama sekali. Kami bilang nggak ada udah. Apalagi kemarin kita lihat tadi ada yang nge-share masalah KB kan. Masalah KB nggak ada, mana Nabi nggak ada KB, ngapain di KB, takut mamar rezekinya segala macam. Ngapain takut mamar rezeki? Ya ada kalau begini ikutin mereka, maksudnya dengan nasihat mereka tuh lumayan gitu. Ini takut habis sih punya anak, takut nggak punya duit kenapa sih lo? Emang hati ente selama ini kemana? Siapa yang ngasih makan anak ente emang? Ngerasa dengan gaji ente, ngerasa dengan jabatan ente, ngerasa dengan tempat kerja ente yang bisa ngasih makan, sehingga nanti ada suatu saat naudzubillah datang PHK kebingungan, kepikiran apa segala macam. Ya tapi anak-anak biasa makan ayam sekarang jadi makan telur guru. Itu dia takdir dari Allah, sekarang lo disuruh makan telur. Yang bikin kita nggak nerima takdir makan telur adalah lo ngebayangin makan ayam. Yang bikin kita nggak nerima takdir kita sekarang adalah kita membayangkan takdir orang lain buat kita. Itu dia masalahnya. Kalau seandainya kita saat itu bisa nerima, udah santai aja. Gitu, oh lagi hari ini makan telur, ya udah berarti emang Allah kasih telur, udah selesai masalahnya pasti. Tapi kalau padahal kalau pengen buat makan ayam nih, dapat telur lagi, nggak ada yang enak itu ayam telur tuh jadinya. Nah kalau enak-enak dah. Kita kalau udah ngebayang kemarin Bang Komis sudah bilang, kita kadang kehilangan kenikmatan gara-gara ngebayangin sesuatu yang nggak ada. Lagi makan somai, atau somai seporsi. Tadinya makan somai ini enak, kan makan somai 1 suap, 2 suap, pas ingat airnya belum datang langsung gak enak somai, langsung kepikiran, kalau gue keselak gimana? Kita kalau habis makan pedes gak ada air gimana? Jangan makan lu, jangan makan, tunggu air lu biar enak segala macam. Karena tadinya 1 suap 2 suap pertama dimakan tanpa ingat air, enak tuh. Ya dibilang pedesnya pas nih, bumbu kacangnya enak nih. Kacangnya bener-bener bener-bener kegerus nih, apa segala macam. Pas ingat gak ada air, hilang enaknya. Makanya itu dia tadi kita bilang, yang bikin kita hidup gak enak tuh kita ngebayangin takdir orang. Padahal kalau udah bilang begitu ya begitu. Ngomong apa ini? Itu dia yang tadi kita bilang, yang sering kita bilang istri terkadang bukan hanya perlu belajar buat atur keuangan, tapi biar bisa menerima ketika keuangan itu kurang. Istri bukan hanya belajar. Istri bukan hanya untuk diberikan nafkah, bukan hanya untuk diberikan apa kemauan mereka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada istri kita, tapi justru bentuk kasih sayang istri kita terhadap istri kita adalah bukan cuma ngasih duit, tapi ngajarin mereka kalau nggak ada duit harus gimana perasaannya. Ajarin mereka untuk ikhlas, ajarin mereka untuk qanaah, itu juga penting. Karena tadi dibilang nih beliau nih yang paling banyak nyerang perasaan itu perasaan perempuan. Makanya ajarin mereka buat ngatur perasaan mereka dengan apa? Dengan ikhlas, dengan qanaah, dengan ridho, dengan sabar. Itu harus. Meskipun bukan cuma perempuan, laki juga harus ya. Tapi tadi nih dari para ucapan beliau di sini paling banyak setan nyerangnya ke perempuan. Wa ada mustifadatiha min ulama muslihin. Jarangnya mereka duduk pada ulama gitu. Jarangnya mereka duduk bertanya kepada para guru, jarangnya mereka diskusi kepada para guru. Diskusinya sama siapa? Sesama perempuan. Masalah nih. Diskusi sama siapa? Sama sesama perempuan yang sama-sama ngedepanin perasaan lagi. Kasih tahu nanti ke istri-istri kita kalau ada sesuatu yang ente nggak paham, tanya. Kalau gue nggak ngerti atau lo nggak percaya dengan omongan gue, tanya ke ustazah lo atau ke guru, udah selesai. Jangan nanya sama cerita ke perempuan juga, pas banget yang diceritain juga sama, lagi ngedepanin perasaannya. Ya udah gue juga bingung, kenapa ya gini banget dah kayaknya. Gimana ya, orang-orang pada susah dah sekarang hidup. Mana laki gue begini doang lagi, mana yang kemarin habis dipotong gaji gara-gara ginian, mana sekarang lagi banyak yang PHK lagi, ini harus segala macam. Ente belum kena PHK udah deg-degan duluan. Apa kabar yang udah di PHK? Kerjakan nikmat ya, itu udah di PHK belum, dari kabar bakal di PHK belum, ya udah, tapi udah mulai banyak setan di PHK, ya udah kita jalanin aja dulu. Udah dimikirin, udah mulai banyak yang di PHK, ente belum ada kabar mau di PHK, belum ada pemberitahuan mau di PHK, ente udah pikirin gara-gara sekeliling ente di PHK, akhirnya kerja nggak nikmat, udah langsung kepikiran nih gaji nih bulan ini awas ya, irit-iritin takut gue di PHK besok, ngapain takut di PHK?
Kenapa nggak berubah gitu kita bilang tuh jadi positif gitu ya, mudah-mudahan dah ya kita nggak kena, mudah-mudahan Allah tetap kasih kita rezeki ya. Kalau seandainya belum kena PHK, mudah-mudahan keluar dari sini dapat yang lebih baik, enak gitu rubahnya. Itu yang Nabi mau tuh, karena semua yang ngasih Allah biar bisa putar begitu otaknya gitu. Yang ajar ntar perempuan-perempuan kita kayak gitu jadinya. Wa sababul wahid fi du'fi aqliha wa diniha wal kamalul mutlaq lillahi wahdahu la syarika lah. Ya, itu tuh. Nggak ngerti agama sama nggak duduk sama ulama. Sudah nggak ngerti agama nggak tahu nggak nanya lagi. Dia nggak ngerti agama, pas ada yang dia nggak pahamin, nggak tahu atau dia nggak bisa ngatasin jawaban dari bisikan dari hati, jadi nggak mau nanya. Ya kata dia puasa babul wahid, itu dia sebab satu-satunya. Karena perempuan kita banyak bermasalah hatinya terhadap rezeki atau terhadap takdir Allah. Dari awalnya nggak belajar, terus dia tahu dia nggak paham, nggak mau nanya. Wa anta ya sayyidati a'azzu akram 'ala Allah minal kitabiyyat wal musyrikati lawati idza la'iba syaitan bi'uqulihin wa tasallat 'alayhin bil awham fali walayatihi 'alayhin wa istijabat lahu idza da'ahuna ila qawlihi li rabbih la tattakhidana min 'ibadika nasiban mafruḍa. Kata Sayyid Muhammad, wahai perempuan, gitu, kamu tuh harusnya bisa lebih indah daripada perempuan-perempuan ahli kitab, perempuan-perempuan musyrik yang gampang ngejawabin permainan setan. Ya ingat gak firman Allah yang menggambarkan ucapan setan, la attakhidana min ibadika nasiban mafruḍa. Ya ketika setan diusir dari surga, ada ucapannya dulu kan ke Allah kan. Ya ingetin, saya bakal ganggu hamba-hamba kamu, saya bakal ambil bagian saya daripada mereka. Ya wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falidbattikuna adzan al-an'am wala amurannahum falighayyirunna khalqallah. Saya bakal sesatkan mereka, saya bakal bikin mereka terus berangan-angan, dan saya akan perintahkan mereka untuk memotong kuping binatang-binatang mereka. Lupa nih waktu belajar tafsir ya, maksudnya itu motong kuping tuh gara-gara apa? Gara-gara mitos. Ya kalau ntar begini potong kuping kambing lu biar jadi begini gitu. Itu maunya setan kan? Setan udah bilang, oh ini salah satu sebab atau salah satu cara saya menyesatkan hamba-hambamu nanti adalah saya bikin mereka meyakini sesuatu yang itu padahal ada di tangan kamu. Ya, saya di ayat lain innama yukhawifu awliya'ah. Saya tentu kasih apa? Ya nakut-nakutin orang yang lagi pengen dekat sama Allah, ditakut-takutin masalah apa? Masalah rezeki, masa depan, masalah wah itu deh. Emang kerjaan setan udah. Maka dari awal Allah bilang inna syaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ingat ya, yang nakut-nakutin kamu dengan kemiskinan itu setan. Karena setan ngomong ke Allah, Allah kasih tahu juga dalam Al-Qur'an jawabannya. Yang bikin lu takut miskin siapa ya? Setan. Yang nyuruh berbuat buruk siapa? Setan. Nah kita bilang kan, duduk di majlis misalnya datang duduk di belakang. Yang bikin kita duduk di belakang siapa ya? Yang bikin kita duduk di belakang siapa? Setan. Ya, yang bikin kita akhirnya nanti nyesel siapa? Setan. Yang habis itu bikin kita keluar dari majlis siapa? Setan. Terus udah keluar dari majlis mau balik lagi susah, yang bikin siapa? Setan lagi. Udah dia aja muter-muter. Yang kemarin selalu kita bilang, yang bikin kita begadang siapa? Setan. Habis itu nggak bisa tanggung jawab, bangun pagi banyak yang kelewatan. Ya habis itu ngerasa sedih, siapa yang bikin? Setan. Ya udah ngerasa sedih, dibikin pikiran nggak bergerak, siapa yang bikin? Setan. Udah begitu aja udah. Emang dia doang udah pengen ngerasain sesuatu tuh, manusia putus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan segala sesuatu terjadi dari zahirnya, bukan dari bukan dari hakikatnya gitu. Wa may yattakhidhu syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Nah, ingat perkataan Allah nih. Ingetin buat kita semuanya apa? Wa may yattakhidhu syaitana waliyyan faqad khasira khusranan mubina. Ingat kaidah dari Allah nih. Siapapun yang menjadikan setan sebagai pembimbingnya, siapapun yang menjadikan setan sebagai pengarahnya, siapapun yang menjadikan setan sebagai walinya, maka mulai saat itu dia telah mulai merasakan kerugian yang nyata. Mulai saat itu dia ngedengerin setan, saat itu pula dia mulai masuk ke dalam kerugian yang nyata. Kapan kita mulai ngambil arahan, pendapat, nasihat dari setan? Ya, makanya kalau dalam burdah syairi
wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahimi. Dan lawanlah setan, nafsu, meskipun mereka seakan-akan memberikan nasihat yang indah, nggak curigain. Setan ngomong apaan, kayak mau ngomong baik aja curigain, apalagi ngomong nggak baik. Tuh setan tuh, disuruh nyingkirin nama setan, curigain, dia mau ngomong baik curigain, dia apalagi ngomong jahat, jelasan lagi. Ngajak jahat mah nggak usah pakai dipertimbangin lagi, udah salah. Kalau setan ngajak baik gimana? Pertimbangin nggak ada, nggak perlu dipertimbangin. Setan ngajak baik nggak ada, tapi setan ini dalam diri anda ngajakin sholat tahajud guru nggak, ya pasti ada salah, pasti tujuannya jelek. Kalau mau tanya Allahnya, baca Qurannya, baca hadisnya, tanya gurunya, selesai. Ya kalau ngikutin setan nggak bakal. Ya udah, Allah bilang kok inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan saya tetapkan bagi kalian sebagai musuh, maka jadikan mereka musuh. Nggak jadi teman diskusi kok. Karena setan Allah buat kita nih, setan udah saya suruh jadi musuh, kok jadi teman diskusi, kok jadi penasehat, kok jadi pembimbing, ada apa nih? Saya bilang dari awal, man yattakhidhi syaitana waliyan faqad khasira khusranan mubina. Maka barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, pembimbingnya, pengarahnya, penasehatnya, maka dia sedang mengalami kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ya, apalagi kaidahnya dari Allah, ya'iduhum wa yumannihim. Setan cuma bisa janji, setan cuma bisa angan-angan, tapi hakikatnya wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Yang dijanjiin, yang diberikan angan-angan sama setan itu cuma tipuan. Kenapa Allah berani bilang kayak gitu? Kok cuma bilang tipuan? Ya emang segala sesuatu yang terjadi bisa dari tangan setan? Kagak, semuanya dari tangan Allah. Makanya setan cuma bisa janji doang. Ibarat kata mohon maaf, selama ini kita dikasih sama bosnya nih, ada tangan kanannya selalu ngiming-ngimingin kita. Tenang aja, udah ntar lo bakal begini. Kata siapa nih? Kata gue, udah lu percaya aja sama gue. Masa lu percaya? Kapan sih lu bilang? Kalau bukan bos lu yang ngomong gak bakal berani gue. Yaudah lu beliin dulu aja, ntar duit lu diganti sama bos, lu gak percaya banget. Lu kalau jajanin gue, ngikutin gue, pasti ntar bos seneng sama lu. Enggak. Orang bos belum pernah ngomong kayak gitu, lu bisa curiga. Iya kan? Kita bisa curiga sama orang yang bawa nama orang besar ketika nipu kita. Wah, kok bisa sih bilang kayak gitu? Ya tenang aja, lo gak percaya buku tangan kanannya nih. Tangan kanan juga kalau bos belum ngomong, ngapain gue ikutin lo? Ya lo disuruh nyebur sungai yang ada buaya, siapa yang nyuruh? Ya bos, nggak ada perintah ke gue, ngapain? Coba jalan deh, bentar bos marah, bos belum ngomong, ngapain? Nah sekarang sama ini. Ente dijanjiin sama setan sesuatu, tak kalau ada begini, kalau begini. Dia bisa janjiin dari mana? Punya duit aja kagak? Kalau ada orang misalnya kita tahu nih, gak punya duit, gak pernah jajan dalam sebulan, terus janjiin kita gitu misalnya gitu, ya lu jalan dah, ntar gua kasih duit gocap, ya, duit gocap, lu beli rokok ilegal, lu belinya rokok ilegal, lagu-laguan lagi lu ngasih duit gocap gitu. Ya, ngasih duit gocap, lu makan nasi aja nggak mau. Gua pernah lihat makan nasi 3 kali sehari, kalau nggak sekali 2 kali, nggak sekali 2 kali, sosokan nawarin gocap, lu nyuruh nggak deh. Kita bisa tuh nuduh orang dan menepis janji orang ketika kita tahu dia nggak punya apa. Setan nih nggak punya apa, kalau percayain janjiin apa? Setan nggak punya apa, kok kita percayain janjinya, perintahnya ada apa? Surga bukan punya dia, neraka bukan punya dia, dan dia nggak bisa ngasih kita dunia, kita percayain arahannya mau ngapain? Ya makanya selalu kita bilang ada Allah, ada Nabi. Kalau nggak ngerti hadis, nggak ngerti tafsir, ada guru kita tanya, selesai. Sedangkan musuh setan 3, nafsu, setan, sama dunia. Musuh manusia tuh dunia, setan, sama nafsu, itu 3. Awasin musuh. Sejak kapan musuh memberikan nasihat yang baik buat musuhnya? Gak ada. Terus ngapain dia percaya? Ini buat perempuan. Fala takhafi illa minallah wala tatma'i illa fima indah. Ya maka kata beliau, fala takhafi, wahai para perempuan, fala takhafi illa minallah, jangan ada ditakutin kecuali sesuatu yang berasal dari Allah. Ini kalau nanti mau takutin itu takutin neraka. Nanti kalau mau takutin itu takutin azab. Jangan takutin mitos. Nanti kalau mau takut, takut apaan? Takut bencana dari Allah.
Dan kalau mau berharap, jangan berharap dari siapa-siapa, yang berharaplah dari Allah yang punya segala sesuatu. Allah. Ente nggak pernah berharap ke orang yang ente tahu nggak punya apa-apa kan? Aneh. Atau orang minta tolong ke aneh. Atau ada orang minta ada orang minta tolong ke aneh yang dia tahu, atau aneh minta tolong ke orang. Dan orang ini tahu aneh nggak punya apa-apa, jadi pas dibantuin pasti dari awal udah ikhlas tuh. Itu mana bantuin guru? Nyari duit lo, ya nyari duit apaan, kayak guru punya duit aja. Pasti dari pertama kali dinolong tuh udah ikhlas tuh, karena emang nggak ngarep apa-apa. Kita bisa nggak ngarep sama orang ketika kita tahu dia nggak punya apa-apa, terus kita masih ngarep sama makhluk yang kita tahu mereka nggak punya apa-apa, ngapain? Dengan yang punya segala sesuatu, Allah, ngapain kita berharap sama mereka? Kita nggak pernah ngarep ke orang. Mohon maaf, yang kita pandang hidupnya susah. Terus kalau kita ngarep ini gambaran dunia, tapi dalam masalah hakikatnya, kenapa kita ngarep ke makhluk siapapun dia, meskipun gambarannya orang kaya, padahal sejatinya nggak punya apa-apa. Kalaupun dia nggak mau ngasih ke gimana, kalau nggak ngizinin nggak bakal bisa ngasih. Kalau kata Sayyidina Ali, la yakhfana ila dzamba wa la yarjuana illa rabbah. Seorang mukmin dua gambarannya. La yakhfanna illa dzamba. Ada yang lebih dikhawatirin sama dia kecuali dosa-dosanya. Gak khawatir masa depan, gak khawatir ekonomi, gak khawatir musuhin orang, dimusuhin orang, gak khawatir diancam orang, gak. Dan takutnya cuma dosanya. Wala yarjuana illa rabbah. Dan gak ada yang diharap kecuali Tuhan. Gak ada yang jadi tempat pengharapannya kecuali Tuhan. Gak ada yang jadi tempat bersandarnya kecuali Tuhan. Itu sifat orang mukmin, kata Sayyidina Ali. Belajar buat mandang hakikat, dan segala sesuatu tadi kita bilang bisa terurai kalau kita bisa mandang hakikat. Kalau nggak bisa, ini repot. Ketika dia bersandar sama zahirnya, ketika dia bersandar sama zahirnya, ujung-ujungnya nanti ketika zahir seakan-akan nggak memberikan dia jalan, selesai harapannya. Dia selama ini mandang bahwasanya dapat duit dari kerja. Datang COVID, suruh berhenti kerja, habis jalannya udah bunuh diri. Minta cerai dari suami. Kenapa? Dia ngerasa suaminya nggak bakal dapat duit, udah di PHK. Yang suami juga sama, dia yang bunuh diri. Kenapa? Ngerasa nggak bisa nafkahin bininya. Kenapa? Selama ini gue dapat duit dari kerja, di PHK. Kenapa? Karena dipandang tadi zahirnya, yang bisa ngasih duit itu kantornya, bosnya. Saya habis kok bosnya mati, kantor itu tuh mati seperti dia, udah selesai hidupnya. Karena nggak ada lagi yang diharapin. Maka kata Umar tuh saat COVID itu dia khutbah begitu. Bedain kita sama orang-orang kafir yang nggak punya Tuhan. Masa yang punya Tuhan ngadepin masalah kayak orang kafir, langsung keteput, langsung khawatir, langsung kebingungan. Orang mukmin ngadepin masalah masuk kayak orang kafir, langsung kayak seakan-akan nggak punya Allah. Tapi memang sulit ya guru ya. Sulit sama, kita juga akuin sulit ketika datang satu masalah ngebalikin ke Allah itu sulit. Tapi kalau ente bisa, kita nggak bisa, nggak berhasil gangguin ente, nggak bisa. Justru memang ketika kita nggak bisa balikin ke Allah, itulah setan bisa masuk. Tapi kalau kita langsung bisa balikin ke Allah, nah di situ datang ketentraman baru, kenyamanan. Tuh hati-hati buat jaga-jaga gimana istri kita nanti digodain sama setan. Begitu cara-caranya tuh, makanya agak dihati-hatiin biar dan agak kuatin akidah kita, kuatin iman kita, biar apa ya, biar nantinya bisa nenangin hati istri kita. Allah. Itu kan tadi debat jadi nggak pakai mic clip. Iya, punya aja. Nanti nggak ulangin juga. Nggak baru nggak. Aku juga mau tadi. Ini kemana nih? Kok nungging ke bawah kita nih kabelnya? Mari di mana? Dijepit. Sini. Di ujungnya doang, nggak beda. Tapi dengeran. Kalau berapa rame? Tapi kedengarannya harusnya. Dengeran. Panas juga. Masa panas? Pada kencang malah ya? Kencang nggak ini? Maka enak. Tapi ini ada yang ngomong dingin, orang yang gampang meriang semua nih.
Bu, babang nih bang yang semua yang ini. Apa terlalu atas kayak itu nggak nunduk kali itu? Enggak ya? Kamu lu kan nggak biasa sih gitu. Nggak menggerak kayaknya lagi. Kemana? Kayaknya sih. 3 hari ya. Ya. Ada banyak nih, ada banyak ya. Apa ya? Kalau misalkan saya pakai asuransi kesehatan gitu, karena emang mikirnya takut kalau misalkan nanti sakit nggak ada duitnya, atau kalau misalkan emang lagi nggak ada, itu salah satu bentuk kita kurang yakin atau gimana ya? Justru itu dia, investasi dua diharamin. Satu, uang yang nggak jelas bakal kemana. Saya kemarin baru nanya ke Fajar tuh, yang malam Sabtu ada tanya, ya asuransi apa ya namanya itu? Asuransi proxy ya. Proxy apa aja namanya? Dan nanya itu, nah asuransi begini gimana? Yaudah duitnya ngendap, kalau nggak terjadi sesuatu nggak balik dan nggak bisa dicairin. Jadi nih, lu naruh duit ke mereka akadnya berarti apa ya? Kalau akad nabung ya, berarti kalau selesai nabungnya bisa diambil nggak? Bisa. Kalau akadnya membeli, harus ada barang yang dulu beli. Mana barang yang dibeli? Nggak ada kan? Nah, ini satu dari segi akadnya. Yang kedua, dan di sini dari segi keimanannya. Kok itu yang tadi kita bilang, kenapa sih lo harus mikir ntar kalau sakit gimana? Kenapa nggak dibikin ntar sehat? Atau ntar kalau disakit nggak punya duit? Kenapa nggak dibilang kalau sakit kan insya Allah ada duit? Udah itu doang tuh. Kenapa nggak mikirin begitu? Dan yang kedua adalah kalau seandainya lo bayar asuransi, berapa asuransi? Ya berdua, laki bini sama anak, bertiga berempat 1.200.000 dah, tabungin aja duit kesehatan. Ya itu aja kadang-kadang mohon maaf kita udah malu banget kayaknya gitu sama Allah. Kalau khawatir banget tabungan kesehatan, jangan sampai lupa tuh lu sakit gimana. Coba banget sama Allah. Iya misalnya lu nak nabung nih duit ada tabungan kesehatan, tabungan umroh haji, oke lah kewajiban. Ya, tabungan kesehatan ketika bulan itu nggak nabung, nih ingetin nih tabungan kesehatan bulan ini kita nggak nabung nih. Ya jangan sampai bulan depan nggak nabung lagi dah. Kalau sakit bingung lu ntar lu. Nah, sakit bingung ada apa lu? Ya bukan berarti kita nantang sakit, bukan kita berarti gampang ya, bukan. Tapi ada apa dibilang ntar sakit gimana? Sakit gimana berobat? Kalau itu berobat susah lah ntar. Ini sekarang aja nggak punya duit BPJS. Ya BPJS gimana ntar? BPJS kan cuma gini-gini doang, tapi kan masih bisa berobat. Sekarang kalau tadi kita bilang asuransi sebulan 5 juta buat 4 orang. Ada yang dengar ada beberapa orang dengar asuransi sebulan 5 juta, apa 5 juta kan? Per orang enggak, yang dewasa 1,8, 1,6 sebulan, yang anaknya kecil 800. Tapi emang pas dia sakit hotelnya hotel, rumah sakit masya Allah gitu. Emang lagi tadi kita bilang dari segi hukum itu duit kemana? Kalau angkatnya nabung, kenapa nggak dibalikin? Kalau akadnya beli, apa yang dibeli? Kecuali akadnya satu-satunya akad yang bisa dibenerin tuh akad yang kayak BPJS tuh ketika orang ribut itu kan Kimarok Amin bilang tuh akadnya jadi akad ta'awun. Apa ta'awun? Jadi sedekah. Lo mau nggak ikut sedekah? Ya sedekah apaan? Sedekah bantu orang. Sedekah bantu orang gimana? Iya kayak donasi majlis dah gitu dah. Sebulan 70.000. Ntar siapapun yang sakit langsung duitnya dikasih ke yang sakit gitu. Ini semua di sini nih 15 orang per bulan 70.000, 70. Buat apaan nih? Enggak, gue sedekah doang. Tapi yang kalau gue sakit, ya buat gue. Ya kalau gue nggak sakit, buat orang lain yang sakit. Udah begitu tuh. Tapi kalau itu pun dibilang sedekah, kenapa dipaksain sedekah coba? Bisa nggak skip gitu? Kayak kita misalnya gitu, donasi kita. Ya kita mintain tiap bulan, itu masuk bulanan, iya. Ya bulan ini lagi nggak bisa nih, biasa 200 kasih cepet dulu, udah, ya udah. Bahkan lagi nggak bisa banget nih, skip dulu ya, ya udah. Karena memang sedekah susah juga kita wajibin gimana? Memang ketika BPJS itu pun nanti dibayar harus 80.000 harus nih, jadi nggak begitu juga harus diusahain. Bahkan dia didenda ketika nggak bayar, susah juga dia nggak sedekah jadinya kan? Jadi makanya ya agak ribet lah masalah asuransi dari masalah segi masalah akadnya. Tapi dari segi kedua, yang kedua dari segi keyakinannya gitu. Ada apa nih? Ya ada apa kok bisa-bisanya kita bilang nanti kalau sakit gimana? Entar susah loh, apa segala macam. Ngapain? Tadi rubah dong, insya Allah jaga kesehatan kita. Tapi kan namanya janjinya Allah kan apa namanya? Kalau janjinya Allah itu kan
Bukan janji. Kalau dalam hadis Nabi kan Nabi bilang yang dicintai sama Allah tuh yang suka sakit banyak, suka sakit ya, maksudnya tanda cinta ke Allah ke hamba tuh justru bikin dia sakit. Ya sakitnya seseorang itu tanda cintanya sama Allah, tanda cintanya di Allah sama dia. Dua, antara diangkat derajatnya atau ngapus dosa, dua-duanya kasih sayang. Jadi kalau kita sakit dihapusin dosa kita kasih sayang, kita sakit diangkat derajat kita kasih sayang. Ya dua-duanya kan kasih sayang kan. Ya justru kalau yang justru malah kan kebahaya kalau yang gak pernah sakit, karena Allah gak ada tanda cintanya sama dia nih, gitu. Ya meskipun juga jangan sering-sering sakit, jangan sakit mulu 3 hari sakit, dokter bosan lihat lu sakit mulu. Ya, tapi kan Allah katanya kalau cinta sama seorang bakal dikasih sakit. Udah harapin sakit, pilek juga sakit. Orang yang sakit jangan diharapin jantung, jangan. Jangan diharapin liver ginjal, jangan. Harapin yang kecil-kecil aja. Itu kan juga sakit juga, gitu. Paham ya? Jadi dari segi akad itu, akadnya yang tadi kita bilang agak bermasalah. Yang kedua dari segi akidah. Ya takutnya tadi dia bilang akhirnya dia ngarepin yang jelek-jelek ke Allah, dikasih sakit apa segala macam. Kalau yang ngomongin mitosnya orang tua sendiri gimana? Jangan duduk depan pintu ntar ada yang lamar balik lagi. Atau jangan malam-malam ternyakuin rezeki. Sebagian apa namanya? Sebagian mitos sih, bukan mitos sih, sebagian dari hadis yang sahih itu diantaranya apa namanya nyapu malam-malam itu asar dari Sayyidina Ali kan. Beliau ada orang datang ke beliau ngadu rezekinya sempit. Disebutin sama Sayyidina Ali, jangan-jangan kamu motong kuku malam-malam. Jangan-jangan kamu tidur begini, nggak pakai wudu apa. Jangan-jangan kamu duduk depan pintu, jangan-jangan kamu begini, jangan begini. Dijawabin sama Sayyidina Ali itu ketika ditanya orang itu nanya, apa sih sebab rezeki saya sempit? Disebutin tuh ada 30 sebab sama Sayyidina Ali. Tadi antaranya nyapu malam. Kata ada ngomong Sayyidina Ali, tapi tetap bukan hadis. Dan nisbah ke Sayyidina Ali pun masih dipertanyakan, benar nggak Sayyidina Ali ngomong kayak gini? Nggak sahih. Jadi nggak perlu juga dipercayain dan dijadikan akidah, karena kalau masalah akidah itu hadisnya harus hadis sahih. Kalau masalah sholat sunnah, puasa sunnah itu boleh kita pakai hadis meskipun hadis dhaif. Tapi kalau masalah keyakinan enggak, harus hadis sahih. Ini masalah akidah nih. Kalau sekedar masalah ibadah sunnah bukan. Dan kalau orang tua yang ngomongin gimana? Jangan dilawan. Takutnya kualatnya bukan gara-gara nyapu malamnya, tapi gara-gara melawannya. Jangan nyapu malam-malam, udah taruhin lo sapu ntar di jalan sapuin. Jadi mohon maaf gitu, kita kadang sore udah nyapu. Kita punya anak masih kecil, makan biskuit, makan snack pasti berantakan, pasti ngeres. Kadang-kadang di kasur, kadang-kadang di lantai. Masa kita mau diemin sampai besok pagi lengket? Dia bukan jadi lengket, jadi nyentang. Yang mungkin kalau kita bisa takwil gitu, mungkin ini dilarang sama Sayyidina Ali. Kalau yang dari pagi lu punya kesempatan buat nyapu, nggak nyapu, nungguin kapan? Malam, rumah jadi kotor. Rumah yang disukai sama Allah itu rumah yang bersih, ngambil kotor-kotorin kok. Dan rumah yang nggak disukai sama Allah rezekinya diserot. Mungkin takwilnya ke situ. Tapi kalau orang dari pagi udah nyapu, rumahnya emang banyak orangnya, banyak anak kecil nih, kayak di rumah nih, banyak anak kecil nih, nyapu malam dilarang, repot kita. Kalau makanan-makanannya kering yang nggak jadi nyangkat, karena jadi nyangkat, kita nungguin besok, susah. Terus berminyak lantai, ya kita nggak sapuin, nggak dipelin, orang kepleset gimana? Nah, ini apa namanya? Bukan hadis perkataan Sayyidina Ali. Yang kedua adalah perkataan Salim ke nisbahnya, ya, ngerti nisbah ya? Disandarkan kepada Sayyidina Ali pun ucapan itu nggak tahu benar apa kagaknya gitu. Tapi ada di kitab Ta'limul Ta'lim. Ya, jadi pelajaran, jadi wanti-wanti, silakan. Tapi dipercaya, jangan tadi kita bilang. Ya orang dulu bilang nasihatin kalau ngubur hari-hari anak lu jangan jauh-jauh, jadi gampang main, jadi sering main, jarang pulang gitu. Ya kalau seandainya memang di samping rumahnya ada masih tanah yang gampang digali, silakan. Nah kalau samping rumah kita nggak ada tanah digali, mau ganti gimana? Masa kita bobok tanah apa namanya ubin rumah kita buat ngubur hari-hari dong, biar nggak kemana-mana. Depan rumahnya tol apalagi. Nyari tanahnya. Lu emang dasar anak doyan main, lu mau ngubur hari-hari samping rumahnya juga main-main juga gitu. Itu yang masalah itu. Kalau orang tua biar ngomong aja udah gitu, jelasin. Kalau bisa jelasin pelan-pelan jelasin. Ya kalau nggak bisa ya udah tinggalin dulu. Ketika mereka lihat di belakang mereka mau lakuin silahkan, karena nggak termasuk hal yang apa namanya durhaka sama orang tua, enggak gitu. Mau tanya, ada seorang suami yang memiliki utang pinjol, apakah dosanya kena anak beserta istrinya? Kalau anak istrinya nggak tahu nggak kena. Kalau anak istrinya nggak tahu nggak kena. Tapi kalau anak istrinya nyuruh ya kena. Dan kalau anak istrinya tahu
Ya udah bilang ke suaminya kita nggak rela makan segala macam, dan kita nggak punya duit lagi selain makan apa yang dia kasih. Kena nggak? Karena gambarannya dia dapat dari nafkahnya. Tapi kalau seandainya ini suaminya ngasih duit haram, mereka masih punya duit buat makan dari duit yang nggak haram, tapi dengan sukarela makan yang haram. Biarin aja tanggung jawab dia, orang dia yang minjem nggak bisa. Lo tahu duit haram nggak bisa, kecuali lo nggak punya duit, ke saudara nggak ada yang ngasih, nggak ada simpanan lagi, nggak bisa makan kecuali duit yang dari pinjol suami tadi itu. Tahu dia nih, tapi dalam keadaan terpaksa. Sama hukumnya kayak makan bangke kan jadinya kan. Ya, itu pun jangan makannya sambil kenyang-kenyang. Wah, gue udah lapar banget nih, nggak ada duit lagi kecuali yang dipinjam dari pinjol haram. Gimana nih? Udah makan dah, beli apa? Nasi padang pagi sore. Gila, lo beli di warteg aja 12.000 cukup udah. Apa jadi nasi padang yang mahal? Dan itu juga pertanyaan, kalau seandainya biasanya makan 3 kali sehari kan nih, ini kan duit haram nih, bisa nggak jadi 2 kali sehari? Bisa kali Ustaz, insya Allah. Ya makan pagi jam 10, ya ntar makan malamnya maghrib gitu, biar kenyang lagi pagi. Ya udah berarti makannya 2 kali boleh, jangan sampai 3 kali. Itu kaidah makan sesuatu yang haram karena darurat, begitu kan? Minim-minimnya aja. Iya, makan yang makan yang haram itu, makan yang haram diperbolehkan kalau darurat kan. Darurat pun ada aturannya. Apakah boleh jadi 3 kali sehari? Enggak, selama lu gambarannya selama lu nggak mati dan bisa bikin badan lu bergerak. Kalau dibilang sepiring atau 7 suap, 10 suap, bisa nggak bikin lu diri? Bisa. Bisa nggak bikin lu berjalan buat nyari yang halal? Bisa. Segitu udah. Oh kenyang, makan lu yang kenyang nih. Kita nggak tahu lagi nih makan dapat yang halal lagi apakah nggak? Nggak boleh. Ini tersesat. Ada bangke, dimakan tuh bangke. Gimana ya? Sampai kenyang? Nggak bisa. Sampai cukup badan itu ngerasa punya tenaga buat jalan nyari sesuatu yang halal. Mau simpen, taruh rumah. Sampai tahu ntar malam nggak dapat makanan, nggak boleh tuh. Itu nih kita bilang, ngapain lu jadi mikir nggak dapat makanan? Harusnya makan yang haram tadi itu doa minta mau ya Allah terakhir dan ya mudah-mudahan bisa dapat yang halal. Itu dia optimisnya kita seorang mukmin sama Allah. Jangan dijelekin, jangan. Wah, ambil simpen, kalau ntar malam nggak dapat kan gampang kita jadi udah dapat ada di rumah, nggak, jangan. Udah makan, sisa tinggal. Kalau ntar nggak dapat lagi, mudah-mudahan kalau masih ntar dapat yang haram lagi, ya udah kan darurat lagi, ya udah. Daruratnya di situ, bukan karena nyimpen, bukan. Itu. Ya, jadi kalau seandainya memang dia makan gara-gara nggak ada lagi duit di rumah, ya udah silahkan. Tapi tadi makannya tetap ada batasannya. Tapi kalau dia ada sesuatu yang buat makan yang lainnya, dia tetap makan yang haram, ini dosa berarti. Ya kan, kalau seandainya gambarannya mutlak dia nggak tahu, suami dari luar tahu bahwa duitnya alhamdulillah dapat kerjaan, makan, yang bebas, yang kenyang silahkan, selama nggak tahu. Makanya berkali-kali kita ngasih tahu ke bini-bini, ya ke perempuan-perempuan, itu sebenarnya ente nggak tahu di laki ente nyari nafkah itu paling enak. Wajiban ente ngingetin dari rumah, jangan nyari yang haram ya, kok nggak ikhlas, mau ridho. Terus mereka tetap masih kekeh nyari yang haram. Dapat kita yang haram di rumahnya perempuan sama anak-anak ini bebas dari api neraka. Karena yang nyari suaminya, istrinya udah ngingetin, dan mereka makan dalam keadaan nggak tahu. Daripada lu tanya dari mana emang duit, lu jujur nggak? Iya, dari yang haram. Bingung lu sekarang. Kalau punya duit itu nggak boleh dimakan. Kalau nggak punya duit makannya nggak boleh sampai ke kenyang. Kalau lu nggak tahu, lu makan sampai kenyang sampai luber silahkan. La tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Ya jangan nanya sesuatu. Ya, ke tadi itu hal yang harusnya kita nggak tahu, jangan ngapain. Jadi kalau ntar udah tahu repot, jadi berlaku hukum. Bukan berarti juga masa bodoh, bukan bego-begoan. Tahu semalam suaminya main judi. Ya, udah bego-begoan aja, nggak usah ditanya anggap aja halal, nggak bisa. Oh, ada tanda-tandanya mah jangan gitu. Ya, kambing mati di belakang nih bangke. Ya kok pagi-pagi hilang, tahu lakinya ngasih daging kambing. Udah nggak usah tanya, halal. Oh ya halal. Kambing yang semalam di kandang kita mati kemana nih? Ini daging dari mana nih? Kok bisa barengan antara kambing mati yang belum ngasih bawa daging kambing yang dari mana? Tanya yang begitu. Cuma kalau mutlak kita nggak tahu, di luar dia nyarinya, jangan ditanya. Kalaupun itu haram nggak jadi dosa istri sama anak, lancar hidup tenang. Boleh buat makan, buat jajan, buat jalan-jalan silahkan. Kalau kita tahu duit haram, boleh cuma buat makan. Kalau darurat, bolehnya sampai batas dia bisa bergerak. Selebihnya haram dipakai. Beli bensin dah yang nggak masuk badan haram. Beli pisau dah yang nggak masuk badan cuma buat potong-potong bawang doang haram. Ingetin barang-barang haram ya.
Syekh Ibrahim bin Adham itu pernah umroh. Pas umroh, ya atau haji, lupa dengan kisahnya itu, beliau nggak pernah minum air zam-zam. Ada air zam-zam bagus, baik. Ini warungnya mereka yang terlalu masya Allah dah gitu. Mereka ditanya sama orang itu, kenapa nggak minum air zam-zam? Kan bagus. Kalau Anda punya gelas sendiri, Anda bakal minum. Emang kenapa? Ini gelas pemerintah. Dan uang pemerintah, saya nggak yakin halal. Meskipun kalau nggak yakin, kita kan nggak tahu hukumnya, berarti boleh. Tapi dari waroknya, hati-hatinya beliau lebih milih nggak minum daripada minum dengan gelas yang haram. Yang diminum apa? Air zam-zam. Masuk nggak gelasnya ke dalam? Kalau masuk gelas, mau masuk gelas kan kagak. Air doang, gelasnya nggak masuk. Tapi perantara memasukkan yang halal dengan perantaranya yang haram, ogah tuh mereka. Kenapa? Karena buat mereka tetap ada efeknya. Makanya hati-hati makanan, minuman haram yang memang dasarnya dia haram, atau makanannya halal tapi dibeli atau didapat dengan cara yang haram, hati-hati. Pengaruhnya kalau jelas itu haram, pengaruhnya besar. Kalau masih setengah-setengah aja masih pengaruhnya itu. Makan syubhat aja pengaruhnya, apalagi makan haram. Jangan lagi yang nanya. Selesai. Udah? Enggak? Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.